A. Deskripsi tentang ujian atau UTS dan UAS. Ujian adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sebuah tingkat pemahaman, kemampuan, atau keterampilan seseorang terhadap materi yang telah dipelajarinya. Ujian biasanya diselenggarakan oleh lembaga dari pendidikan atau instansi terkait dengan tujuan menilai pencapaian belajar para peserta didik tersebut. Bentuk ujian yaitu dapat berupa tes tertulis, lisan, praktik maupun penugasan berbasis proyek atau proyek. Ujian di dalam dunia pendidikan terbagi ke dalam dua jenis dan bentuk, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Ujian tengah semester UTS adalah evaluasi yang dilakukan di pertengahan semester untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang telah dipelajari. UTS dapat berupa tes tertulis, lisan, atau praktik. Ada juga menggunakan aplikasi Sokratif, tergantung mata kuliahnya. Melalui UTS, dosen dapat menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menganalisis, serta menerapkan teori. Hasil UTS menjadi bagian penting dari penilaian akhir mahasiswa dalam ujian. Ujian akhir semester UAS atau UAS merupakan evaluasi akademik yang dilaksanakan pada akhir semester untuk menilai penguasaan mahasiswa terhadap seluruh materi perkuliahan yang telah dipelajari. UAS dapat berbentuk tes tertulis, tugas esai, presentasi, studi kasus, maupun ujian praktik sesuai dengan kebutuhan mata kuliahnya. Hasil UAS menjadi komponen penting dalam penentuan nilai akhir dan menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa secara menyeluruh terhadap materi yang telah diajarkan. Tetapi di saat ujian UAS, dosen sering memberikan proyek akhir untuk mahasiswa seperti menampilkan drama, membuat laporan, dan juga artikel ilmiah. B. Manfaat pentingnya ujian bagi seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian di kampusnya, terdapat beberapa manfaat penting dari adanya ujian ini. Berikut ini ada 3 manfaat penting dari melaksanakan ujian bagi seorang mahasiswa di dalam ujian di kampusnya, yaitu 1. Mengukur uji pemahaman mahasiswa terhadap materi selama ia mengikuti pembelajaran perkuliahan yang sedang berlangsung. Salah satu manfaat utama ujian bagi mahasiswa adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan dosen selama perkuliahan. Melalui ujian, mahasiswa dapat mengetahui topik mana yang sudah dikuasai dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih dalam. Penilaian ini membantu mahasiswa dalam memperbaiki strategi belajar dan meningkatkan penguasaan materi secara bertahap. 2. Mendorong sikap disiplin dan bertanggung jawab. Ujian ini juga berperan penting dalam membentuk suatu sikap disiplin dan rasa tanggung jawab pada diri mahasiswa. Dengan adanya jadwal ujian, mahasiswa terdorong untuk mengatur waktu belajar, mempersiapkan diri, serta mengerjakan tugasnya tepat waktu. Sikap disiplin ini sangat berguna, tidak hanya selama masa studi, tetapi juga dalam kehidupan profesionalnya di masa depan yang akan datang. Dan terakhir ada yang ketiga, yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Ujian tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa saja, tetapi juga bagi dosen dan institusi pendidikan. Hasil ujian ini menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran selama 1 semester. Jika banyak mahasiswa mengalami kesulitan pada topik tertentu, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi dosen untuk memperbaiki metode penyampaian materi agar lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada C. Kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan ujian. Kewajiban mahasiswa dalam ujian adalah berupa bentuk dari tanggung jawabnya yang wajib ia lakukan guna terhadap menyelesaikan pembelajarannya kepada dosen yang sudah mengajarinya selama 1 semester. Berikut ini ada 5 kewajiban dari seorang mahasiswa di dalam melaksanakan ujian, yaitu 1. Menaati aturan-aturan dalam ujian. Mahasiswa wajib perlukan
Mahasiswa membawa perlengkapan ujiannya seperti alat tulis dan juga kartu ujian. Yang keempat, mengisi identitas dengan benar. Mahasiswa wajib menuliskan identitas pada lembar jawabannya seperti nama lengkap, program studi, semester, dan juga NIM. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu yang terakhir ada mengerjakan ujian secara jujur. Mahasiswa harus mengerjakan soal ujiannya tersebut dengan jujur tanpa ada saling kerjasama dengan teman-temannya.